Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bersedia hadir pada malam ini untuk wawancara yang akan dilakukan oleh saya, Lady, sebagai mahasiswa di Universitas Mercu Buana dalam rangka tugas pengembangan diri dan karir. Malam ini saya akan memulai wawancara dengan 5 orang di Zoom ini. Semuanya terdiri dari beberapa profesi, yang bekerja di beberapa profesi. Nanti saya minta waktunya untuk memperkenalkan diri, bekerja sebagai apa, sudah berapa lama menjalani pekerjaannya. Silakan, bisa dimulai dari Ibu Mimi. Selamat malam. Malam, Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nama saya Mimi, saya tinggal jauh loh, di Manado. Terima kasih. Saya bekerja saat ini sebagai kepala sekolah TK. Kalau jadi kepala sekolah itu sudah 7 tahun ya. Tapi sebelum jadi kepala sekolah saya adalah guru. Dan menjadi guru sudah hampir 20-an tahun, 25 tahunan lah, begitu Bu Lady. Selama dalam pekerjaan yang Ibu lakukan ini, apa yang membuat menurut Ibu tujuan Ibu dalam bekerja ini? Bagaimana? Boleh diulang? Yang ingin Ibu capai dalam pekerjaan Ibu? Kurang jelas Bu, putus-putus. Apa tujuan yang Ibu ingin capai dalam pekerjaan Ibu saat ini sebagai kepala? Tujuannya saya rindu berbagi hidup dengan murid-murid, guru-guru, dan juga orang tua murid. Karena sekolah ini sekolah Kristen, saya rindu supaya orang-orang yang saya layani, mereka juga boleh mengenal Allah yang saya percayai. Dalam pekerjaan yang Ibu lakukan ini, Ibu sudah merasakan suatu kebahagiaan nggak, Bu? Oh, bahagia sekali saya, Bu. Contohnya? Bagaimana? Misalnya, bahagianya seperti apa? Bahagia karena saya bisa menikmati pekerjaannya, Bu. Oke, baik. Lagi ya. Bagaimana perasaan Ibu bagaimana cara Ibu membangun perasaan bahagia di dalam pekerjaan Ibu selama ini? Caranya saya mengajak teman-teman untuk ngobrol, untuk sharing, untuk tertawa bersama, rekreasi bersama. Begitu, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oh ya. Mohon maaf, mungkin nanti pertanyaannya kurang lebih sama. Saya berusaha sesingkat mungkin untuk menghemat waktu, karena saya tahu Bapak dan Ibu mempunyai kesibukan-kesibukan lain. Terima kasih, Bu Mimi. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Johannes Polii, biasa dipanggil dengan Pak Sebril. Boleh sedikit menceritakan saat ini Bapak bekerja di mana? Ya, selamat malam Ibu Lady. Selamat malam beberapa rekan yang bertemu pada malam hari ini. Sehat semua. Nama saya Yohanes. Saya bekerja sudah kurang lebih 13 tahun sebagai pendidik, dosen di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, ya, di Provinsi Sulawesi Utara, begitu. Ya.
dalam menjalankan pekerjaan Bapak selama ini, kira-kira hal apa yang membuat Bapak bersemangat atau membuat pekerjaan itu memiliki makna gitu untuk Bapak? Soal apa namanya semangat atau apa itu relatif. Bagi saya pekerja adalah suatu panggilan ya. Bagaimana saya harus memberi diri ya, mentransformasikan apa yang saya dapat, saya pelajari ya. Soal belajar itu adalah suatu panggilan bagi saya ya, begitu. Dan setiap hari saya apa namanya mengusahakan diri saya menjadi habit begitu kan. Kalau sudah menjadi habit ya, sesuatu itu akan terasa berjalan seperti yang saya kerjakan setiap hari akan lebih menyenangkan begitu dan kita lebih menikmati begitu. Begitu Ibu Lady. Ya. Halo? Ibu Lady, di-unmute dulu Ibu Lady. Ini tidak menjadi suatu beban gitu ya Pak, karena dijalani dengan cita. Ya. Oke, saya rasa untuk Pak Sadi cukup. Saya akan beralih ke Ibu Grace. Ibu Grace memperkenalkan diri. Ya, selamat malam, Ibu Lady. Ya. Ibu, silakan. Gimana pertanyaan yang sama? Iya, pertanyaannya sama. Tolong dijelaskan dulu. Ibu saat ini bekerja di mana? Sudah berapa lama bekerjanya? Terus dalam pekerjaan yang Ibu lakukan, apa yang membuat hal yang paling bahagia dalam pekerjaan Ibu? Baik, terima kasih. Nama saya Grace. Saya saat ini bekerja di Bank Negara Indonesia, kantor cabang Bitung. Lokasinya berada di paling ujung utara Pulau Sulawesi. Dan saat ini saya sudah bekerja kurang lebih 18 tahun di BNI. Dan ya, 18 tahun. Baru apa tadi pertanyaan yang pertama Ibu Lady? Unmute dulu, unmute. Apa yang dalam melakukan pekerjaan Ibu saat ini, hal apa yang membuat suatu kebahagiaan itu? Apakah penghasilannya, apakah pengakuan, jabatan? Baik, yang membuat saya bahagia selama 18 tahun saya menjalani profesi saya sebagai seorang pegawai bank. Yang pertama, bahwa saya bekerja di bank BUMN yang terkenal sebagai bank plat merah yang menjadi kebanggaan negara. Baru kemudian yang kedua, saya merasa bahagia juga dan menikmati pekerjaan saya karena saya merasa bahwa sudah cukuplah apa yang menjadi penghasilan saya, sudah cukup, lebih dari cukup mungkin dari orang-orang lain yang saat ini sedang juga kesusahan mencari pekerjaan, bahkan ada juga yang sudah di PHK. Dan juga saya bersyukur juga bahwa melalui pekerjaan itu saya juga bisa dapat bertemu dengan banyak orang, pedagang, bahkan sampai juga kepada pengusaha, sampai kepada pejabat juga. Dan apalagi kalau saya berada di daerah yang kecil seperti ini, kalau ke pasar banyak yang kenal lah, atau ke toko banyak kenal, jadi bisa dapat harga-harga diskon seperti itu. Membahagiakan ya Bu? Iya, betul. Baik. Dalam bekerja di bank itu kan biasanya banyak banyak stresnya
tinggi Ya, ya, Bu. banyak stres. Bagaimana cara Ibu supaya nggak stres? Sebenarnya memang kalau di bank kan banyak stresnya, tapi sebenarnya saya orangnya ya enjoy saja. Berpikir bahwa apa yang saya lakukan hari ini pasti juga akan terlewati. Dan tidak pernah saya harus membawa sesuatu itu menjadi suatu hal yang membuat saya lebih tertekan. Karena saya pikir pasti pekerjaannya itu akan terselesaikan juga dengan baik. Sebelum melihat bahwa waktu-waktu yang berlalu sudah dapat terlewati, pasti juga pekerjaan yang lain juga pasti akan terlewati dengan baik. Luar biasa ya, Bu. Iya, Oke. Terima kasih, Bu. terima kasih. Saya akan melanjutkan lagi pertanyaan kepada Bapak Jackson. Di sini ada Pak Jackson Doranggi. Saya mempersilakan mengenalkan diri. Silakan. Pekerjaannya, mana suaranya? Unmute, unmute. Udah? Udah ada suara? Oh ya, terima kasih Bu Didi. Selamat malam semuanya. Saya Jackson. Saya bekerja di salah satu usaha cabang dari percetakan, yaitu yang mengerjakan finishing dari offset seperti laminating, pemotongan kertas, pembuatan undangan, dan yang semacam itulah, kalender dan lain-lain. Saya di Jogja bekerja sudah kurang lebih 5 tahun. Begitu. Oke. Untuk pekerjaan yang dilakukan saat ini, kira-kira apa yang membuat Bapak semangat, terus kerja, suka? Untuk pekerjaannya sendiri mungkin sama ya, semua pekerjaan di mana-mana. Yang penting kita bisa mencintai kerjaan, kita bisa memahami pekerjaan, dan bagi saya sendiri yang menyenangkan itu untuk pekerjaan yang saya geluti, itu ketemu orang setiap hari yang berbeda. Jadi bisa bergaul dengan banyak orang, bisa banyak informasi, banyak hal-hal yang kita saling berbagi. Begitu. Oke, kurang lebih hampir sama ya dengan Ibu Grace ya. Senang bertemu dengan banyak orang. Oke. Ya. Ada satu pertanyaan, ini akan saya ajukan kepada semuanya, tapi sebelumnya masih ada satu lagi ya. Joseph, boleh saya memperkenalkan dulu? Baik, terima kasih Bu Lady atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Josephine Graciela. Saya bekerja sebagai pedagang batik sudah kurang lebih 2 tahun ini. Saya berjualan untuk teman-teman mahasiswa. Saya berjualan sambil kuliah. Gimana tantangan yang dihadapi sebagai seorang mahasiswa, terus kemudian juga sebagai entrepreneur yang melakukan pekerjaan dagang saat ini? Untuk kesulitannya, saya biasanya ada kendala di tugas karena 1 tahun terakhir ini pandemi, jadi mungkin tugasnya lebih banyak. Makanya untuk ngambil barang ke tempat saya ngambil biasanya itu waktunya agak harus fleksibel lagi, nggak seperti dulu saat masih offline kan bisa sekalian keluar rumah ke kampus untuk
ambil barang. Kalau sekarang kan harus stay at home, jadi apa-apa harus menyesuaikan lagi waktunya untuk ngambil barang itu. Oke. Buat Mbak Jo, kira-kira kan masih muda ya, tapi udah nyambi sambil kerja, sambil kuliah. Yang ingin dicapai sebenarnya apa? Dalam melakukan pekerjaan. Oke, baik. Kalau saya untuk berdagang ini sebenarnya selain untuk menambah uang jajan, saya juga ingin membantu perekonomian keluarga. Gitu. Baik, terima kasih Pak Jo, Pak Johannes, Bu Lucy, Bu Grace, Pak Jackson. Saya ada satu pertanyaan terakhir untuk semuanya, nanti bergantian saja menjawabnya. Saya pengen tahu aja, apa definisi bahagia menurut Bapak dan Ibu? Bagi diri Bapak Ibu. Silakan, siapa yang mulai duluan? Saya. Oke, Boleh? terima kasih. Silakan. Boleh, boleh. Oh iya, Pak kalau Johan. saya bahagia itu artinya bisa diterima. Jadi Dalam arti? dimanapun kita berada kita bisa diterima dengan sendirinya, bisa menjadi senang, enjoy, bahagia gitu. Terima kasih. Ya, oh ya baik. Terima kasih. Selanjutnya siapa yang mau? Saya. Ya, Ibu Mimi. Kalau saya itu bahagia itu, saya tidur nyenyak, bangun dengan segar besok pagi. Bagus sekali ya, Bu. Ada lagi nggak, Bu, yang lebih, yang selain dari itu? Menikmati hidup ya saya. Sudah cukup? Baik. Saya lanjutkan lagi ke Ibu Grace. Apa definisi bahagia menurut Ibu Grace? Ini kasih giliran ke saya ya? Ya. Oh ya, terima kasih. Kalau definisi bahagia yang pertama bagi saya tidak tertekan dan saya hidup bersama dengan orang-orang yang saya bisa menikmati hidup bersama-sama mereka, dengan sekerja ataupun juga dengan lingkungan yang ada di sekitar, termasuk tetangga. Dan terutama bahagia saya yaitu sehat. Suara ya. Oke, baik. Saya selanjutnya ke Bapak Johannes Polii. Boleh nggak saya tahu definisi bahagia menurut Bapak itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Lady. Buat saya simpel saja ya. Antara harapan dan kenyataan sejajar ya, linear ya. Saya dapat mengekspresikan diri saya, jati diri saya, itulah bahagia begitu. Jadi antara kenyataan dan harapan ya bisa terwujud ya. Artinya ekspresi sepenuhnya dari jati diri saya itu saya sudah bahagia. Sederhana ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Johannes. Selanjutnya ke Mbak Jo. Ya, baik. Nah. Baik. Menurut saya bahagia itu saat saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Oke, simple ya. Ya. Keren. Oke, terima kasih semuanya. Ini adalah sudah di penghujung dari wawancara kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi semuanya. Kalau boleh saya simpulkan di sini, semuanya
memiliki definisi bahagia yang berbeda-beda, tetapi pada intinya semua yang dirasakan ya bahagia itu adalah ya bisa hidup bersama dengan baik dengan orang lain, kemudian ada perasaan yang diterima, kemudian harapan dan kenyataan itu bisa berjalan dengan sesama gitu, seimbang, kemudian menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi, terus kemudian juga bahagia itu adalah memiliki tubuh yang sehat, hubungan yang baik dengan keluarga, dengan orang sekitar. Ya, kalau boleh saya simpulkan, semuanya memiliki berbeda, definisi yang berbeda, tetapi esensi yang sama. Jadi, sedangkan dalam pekerjaan semuanya melakukan pekerjaan dalam rangka usaha aktualisasi diri, terus kemudian usaha untuk membagi atau membagi berkat bagi orang lain, seperti yang Ibu Mimi sampaikan. Mimi juga ingin menikmati orang yang ada di sekitar Bu Mimi menikmati juga apa yang Bu Mimi rasakan, seperti itu. Jadi kalau seperti ada juga yang mengungkapkan bahwa bekerja itu sebagai suatu panggilan, menjawab panggilan hidup, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya simpulkan mengenai definisi bahagia dari Bapak dan Ibu pada malam hari ini, dan juga kebahagiaan apa aja yang bisa dirasakan dalam pekerjaan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sekian, saya tutup wawancara kita malam ini. Terima kasih semuanya. Selamat.